body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, do it, do it, do it now. Lick it good, suck this pussy just like you should. Right now, all you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. Just do it, do it, do it, do it, do it now. Lick it good, suck this pussy just like you should. Right now. Oke, baik. Hari ini kita lagi melakukan pemupukan rock fosfat di lahan gambut. Sebelum kita memupuk, pastikan kondisi piringan dalam keadaan bebas dari gulma dan bebas dari genangan air. Kemudian peletakan pemupukan ini saya bagi menjadi dua tempat, di mana pupuk yang berasal dari batuan alam seperti dolomit dan RP itu saya letakkan di dalam piringan berjarak kurang lebih 30 cm dari pokok kelapa sawit. Sedangkan pupuk yang bersifat higroskopis saya letakkan di luar piringan atau di bawah ujung tajuk daun kelapa sawit. Sebenarnya ini cara untuk mensiasati kesalahan ataupun human error yang dilakukan oleh tim penabur pupuk, karena bagaimanapun juga si pekerja penabur pupuk tidak mungkin bisa mengerjakan semuanya 100% secara sempurna, pasti ada kesalahan. Nah, kesalahan-kesalahan seperti apa? Seperti pupuk higroskopis, contohnya urea yang kontak langsung dengan daun, kemudian pupuk yang tertabur secara tidak merata. Nah, yang nantinya berdampak kepada daun kelapa sawit yang gosong, kemudian berhubungan nanti dengan sifat antagonis dari pupuk batuan alam dengan pupuk yang bersifat higroskopis. Oke, kita skip, kita bahas pupuk rock fosfat di lahan gambut. Pupuk rock fosfat ini berasal dari batuan fosfat dengan kadar P2O5 sebesar 25 sampai dengan 30%. Batuan fosfat ini biasanya berasal dari negara Mesir, kemudian ada dari negara Peru, Australia, kemudian ada juga dari Maroko. Pupuk rock fosfat ini juga bersifat basah, yang artinya ketika kita taburkan di lahan perkebunan kita akan mengurangi tingkat kemasaman pada lahan kita, walaupun pengaruhnya hanya sedikit. Maka dari itu dianjurkan dan disarankan sebelum melakukan pemupukan rock fosfat terlebih dahulu dilakukan pemupukan dolomit untuk mengurangi tingkat kemasaman pada lahan perkebunan kita. Walaupun tanaman kelapa sawit toleran terhadap pH yang rendah, bahkan di pH 3 pun tanaman kelapa sawit bisa tumbuh dan berproduksi walaupun tidak optimal. Tetapi yang menjadi masalah adalah pH tanah yang rendah atau lahan yang masam itu berpengaruh terhadap kejenuhan basah. Artinya lahan yang masam akan meningkatkan konsentrasi larutan aluminium dan larutan Fe atau besi sehingga mengikat unsur hara fosfor semakin tinggi juga. Nah, alhasil fosfor tadi menjadi tidak tersedia bagi tanaman kita. Sebagai catatan juga, penambahan bahan organik dan bakteri pelarut fosfat juga berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara fosfor pada tanaman kita. Nah, maka dari itu penting bagi kita sebagai petani kelapa sawit yang berbudidaya di lahan gambut untuk tepat dalam menentukan jenis pupuk sesuai dengan jenis tanah kita. Nah, kemudian bagaimana dengan pupuk TSP ataupun SP36? Memang mempunyai kadar fosfor yang tinggi, seperti TSP itu 46%, SP36 36%. Nah, di mana pupuk TSP ini cepat larut dan cepat tersedia bagi tanaman kita. Sedangkan SP36 dia agak sukar larut sehingga agak lambat tersedia bagi tanaman kita. Tetapi kedua pupuk ini mempunyai reaksi yang masam. Kalau memang tanaman kelapa sawit kita mengalami defisiensi unsur hara fosfor yang parah, ya sebaiknya kita menggunakan pupuk yang kadar fosfatnya tinggi, kemudian yang cepat tersedia bagi tanaman kita seperti TSP. Tetapi jika kita gunakan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama, akan meninggalkan dan meningkatkan reaksi masam pada lahan perkebunan kita. Kemasaman pada lahan kita akan meningkatkan potensi unsur hara P menjadi tidak tersedia bagi tanaman kita. Karena memang unsur hara P disebut sebagai kunci kehidupan bagi tanaman, karena dia memang berperan langsung dalam setiap proses pertumbuhan tanaman, baik itu pertumbuhan vegetatif maupun pertumbuhan generatif tanaman. Ya, seperti contoh tanaman menghasilkan itu unsur hara P mempunyai peran yang sangat besar dalam proses percepatan pembentukan bunga. Dari beberapa penjelasan tadi bisa disimpulkan pupuk rock fosfat merupakan penyedia unsur hara P terbaik dan yang tepat kita gunakan pada lahan gambut dan pada kondisi lahan yang masam. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga terbantu. Sekian dan terima kasih. Salam Planter Indonesia.